Sakit kepala gue. Bir sebanyak ini. Oh, udah sakit ya kepalanya. Berniat buat lanjut minum lagi. Kakak berniat untuk bunuh diri kakak sendiri ya? Masuk ke, bukan urusan lo. Jangan coba-coba lanjut untuk minum birnya. Kalau nggak mau gue buang semua birnya. Ngerti nggak kak? Woi bocah, lo punya hak apa atur-atur gue ha? Masuk gak? Hah? Nggak mau. Keras kepala banget sih lo. Berhenti ikut campur dan masuk sana. Lo kalau punya masalah jangan begini dong kak. Apa-apa larinya ke minuman. Kalau ada hal yang mengganggu pikiran lo kak, cerita. Jangan begini. Lo bisa cerita ke gue. Cerita apapun bakal gue dengerin kok kak. Udah cukup ya, gak usah minum lagi. Emangnya lo gak sayang apa sama diri lo sendiri kak? Terus, gimana dengan lo? Maksudnya? Kenapa lo bersikeras peduli sama gue? Apa lo sayang sama gue? Apa kakak gak merhatiin sekitar? Ada juga Tuan Yohan yang peduli sama kakak. Keluarga kakak peduli lo sama kakak. Kenapa jadi bahas mereka? Yang gue tanya itu lo. Gue sama sekali gak peduli konsekuensi jika gue minum sebanyak apapun biar bisa mencelakai gue. Gue gak peduli dengan apa yang terjadi dengan diri gue sendiri. Perlu lo tahu Zia. Gue itu udah muak sama kehidupan gue. Mati pun gue gak masalah. Apa? Tapi kayaknya lo lain ya. Kenapa sampai segininya lo peduli banget sama gue Zia? Lo memaksa diri lo sendiri masuk dalam kehidupan gue. Sikap seperti inilah yang gue maksud. Kalau begini gue semakin yakin kalau lo sebenarnya masih suka sama gue. Iya kan? Lo mau bohong sekeras apapun di depan gue gak bakal bisa Zia. Enggak, itu... Gue butuh kejujuran dari mulut lo sendiri. Jangan ngedeket. Iya kan? Kak. Kenapa? Kenapa gue gak boleh ngedeket? Kalau misalkan satu-satunya cara begini bisa bikin lo berkata jujur, gak ada salahnya bukan? Iya kan? Deket banget. Kok diem? Apa jangan-jangan jarak segini kurang menantang bagi lo? Apa perlu gue cium aja lo? Ha? Apa? Kalau kakak berani macam-macam gue laporin semuanya ke Tuan Yohan ya. Gue nggak peduli kakak ada di bawah kendali alkohol sekalipun. Gue gak takut. Kak Hara, tolong gue kak. Mundur nggak? Kak. Gimana ya? Gak mau. Mau jujur atau sama sekali gak gue lepas? Iya. Iya apa? Suka. Gue suka sama lo kak. Gak kedengeran. Gue suka kakak dari dulu. Sekarang lepas. Mundur gak? Kak Giral. Sekarang dia udah jujur. Sekarang kakak puas. Kak Giral? Kak? Hei. Kak kenapa kak? Kak? Woi, Kak Giral? Kak bangun kak. Kok diem aja sih? Duh. Pingsan ya? Kak? Ya ampun. Pingsan beneran. Kak. Aduh. Kak bangun kak. Kak Giral. Kak.
Zia, Katian. Hah? Katian. Berapa banyak kaleng bir yang lo minum, ha? Sampai buat lo tepar begini. Gak tahu, gue nggak. Muntahin di kamar mandi Salah sana. gue sakit banget. Satu keluarga sama kelakuan lo itu udah gak aneh. Sampai kapan lo mau begini, ha? Jangan bikin orang kerepotan dan juga serangan jantung karena kelakuan lo. Apa lo bilang gue yang repotin kalian? Sejak awal gue gak minta ya kalian direpotin sama kelakuan gue. Giral, Udahlah Katian, buang-buang waktu aja ngomong sama anak keras kepala dan juga besar egonya. Masih kekanak-kanakan. Coba ulangin. Ngomong apa lo tadi? Keras kepala, besar ego dan juga kekanak-kanakan. Bisa nggak sih lo berubah bersikap dewasa? Karena tragedi lo tiba-tiba pingsan karena kebanyakan minum bir alkohol. Zea sampai nangis ketakutan. Takut lo bukannya pingsan, tapi malah overdosis Nangis? kebanyakan minum bir alkohol. Iya kan Zea? Hah? Hah? Itu... Iya. sampai sini paham. Keluarga udah biasa direpotin sama lo. Tapi Zea, bocah itu belum biasa sama kelakuan biadab lo. Ngerti gak lo? Untung aja Katian emang perjalanan mau ke sini. Kalau enggak, mungkin gue sama Kahara kebingungan sekarang. Untungnya, kebetulan Faye kabarin gue. Kalau Giral datang buat jemput lo, buat cek gue datang ke sini. Oh iya, waktu itu gue minta Faye buat kabarin kakak. Oh, pantes. Kahara, ya? Katian. Makasih ya, udah bantuin Kak Giral. Oh, it's okay. Iya, sama-sama. Zea, hal sekecil apapun jika Zea butuh bantuan, kasih tahu aja kakak ya. Nggak usah sungkan segala. Ngomong aja kalau Zea butuh apa-apa ya. Oke kak, siap. Zea nggak bakal sungkan. Oke, kalau gitu gue sama Har pamit dulu ya. Giral, jangan bertingkah aneh-aneh lagi. Ingat sama Zea. Zea, kakak pamit ya. Dah Kara, dah Katian. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Dan sekarang gue harus mikirin gimana ngadepin Kak Giral tentang kejadian tadi sore. Semoga aja dia nggak ingat. Biasanya orang mabuk begitu kan? Zia, Gue nggak bisa gerak. Zia, Iya kak, gue mau bahas tentang kejadian tadi sore, boleh kan? gue nggak salah denger kan? Jadi dia ingat kejadian tadi sore. Tadi sore padahal lo udah jawab jujur, tapi gue nekat cium lo. Sorry ya, gue kelepasan. Apa? Nekat cium gue? Berarti waktu itu Kak Giral sadar. Dan tadi dia bilang apa? Kelepasan. Kalau waktu lo tenggelam, emang niatnya itu gue mau tolong. Tapi kali ini beneran kelepasan. Maaf. Jadi, Itu bukan dari efek alkohol ya? Kenapa kakak kepikiran nekat cium gue? karena gue penasaran. Jawaban macam apa itu? Dan juga munduran, jaga jarak. Oke. Gue jaga jarak. Asal lo maafin gue ya. Loh, Kak Giral, tumben banget dia pagi-pagi udah bangun. Dia kenapa ya? Kak Giral, tumben banget kakak udah bangun jam segini.
Kakak kenapa? Kepala gue sakit. Muka kakak pucat banget. Sakitnya kayak kemarin nggak? Oh, kayaknya lebih sakit. Dan juga badan gue lemes banget. Jangan-jangan yang diomongin sama Katia sama Kak Hara semalam itu benar. Kalau pagi ini kemungkinan besar imunnya Kak Gira langsung turun. Kak Gira, coba gue cek dulu ya. Semoga aja bukan demam. Loh, ya ampun, panas banget. Gue gak bisa tidur karena mata gue panas. Nafas gue juga berat. Pipi gue juga panas. Coba gue cek. Oh, Aduh, panas banget. Ini gak salah lagi. Lo kena demam, Kak. Kakak harus ke dokter. gak perlu. Semalaman ini gue belum tidur. Gue bawa tidur sekarang aja pasti sembuh. Enggak, harus ke dokter. Oh, Demam kakak kali ini tinggi banget. Gak bisa cuma dibawa tidur. Nurut ya. Kakak pergi ke dokter ya. Tunggu sebentar. Pak Johan. Ya, ih kok teleponnya malah nggak aktif sih? Pak Johan kemana sih? Oh, telepon bodyguard yang lain aja deh. Semoga aja diangkat. Aduh. Aduh, ayo dong angkat. Pada kemana sih? Halo, Nona Manusia. Ada apa? Halo? Ya, halo? Pak Johan mana? Kok masalahnya nggak aktif? Pak Johan lagi di toilet. Ada apa, Nona Muda? Ini Kak Girol demam. Tolong antar dia ke dokter ya. Kalau ada Pak Johan langsung kasih tahu dia. Ya, Nona Muda. Nona Muda ikut juga kan? Hari ini kan saya sekolah, saya nggak bisa ikut. Kalau Nona Muda nggak ikut, kami nggak berani. Terus kalau misalkan saya nggak bisa antar Kak Girol ke dokter, kalian nggak mau antar Kak Girol ke dokter, hah? Enggak, bukan begitu, Nona Muda. Mengingat tentang kejadian kemarin, tentang pemuda Gira itu. Saya pastikan Kak Girol nggak bakal berniat untuk kabur. Kita berdua akan turun 10 menit lagi. Baik, Nona. 산산이 다 부서지도록 저참이 더 찢겨지도록 Kak Girol, ganti baju dulu sana. Pakai jaket juga ya. Kakak pergi ke dokter. sebelum pergi ke dokter, gue antar lo ke sekolah dulu ya. Gue gak mau terima penolakan. Kalau lo nolak, gue gak mau pergi ke dokter. Apa nih? Kok kelakuannya lucu banget ya? Kayak anak kecil lagi ngambek. Iya. Oh iya kak, ada satu hal yang perlu kakak ingat ya. Tentang ucapan gue yang bisa meyakinkan mereka tentang lo kak. Jangan buat kepercayaan mereka dari ucapan gue itu hilang ya. Dengan satu syarat. Kalau gue udah sembuh nanti, gue gak mau ada drama lo nolak gue buat antar lo ke sekolah dan juga jemput lo dari sekolah. Gimana? Sepakat? Santai juga. Oh ya kak, kakak pulang jam berapa? Entahlah, kenapa? Kan selama ini kakak kan sibuk ya, dan juga baru pulang kemarin. To the point coba. Gini loh kak, terakhir kali kakak jemput antar aku waktu SMP. Aku mau kakak antar jemput aku lagi kayak waktu SMP. Ah iya juga. Terakhir kali waktu SMP ya, karena kakak kuliah di luar negeri. Boleh? Serius? Yeay! Seneng banget deh. Udah sana masuk, nanti keburu hujan. Kalau begitu aku masuk dulu ya ke sekolah. Dah Kak Riza. Hati-hati di jalan ya. Setiap pagi moodnya bagus terus, iri deh.
Ya ampun, laptopnya ketinggalan. Aduh. Mona, dari dulu masih aja pelupa. Hmm? Oh. Itu Kira. Astaga, gue nggak salah lihat kan? Kebetulan banget. Kebetulan macam apa ini? Kebetulan. Kebetulan apa? Coba deh lihat ke depan. Lihat sendiri. Kenapa sih? Itu kan. Loh? Kak Gira sama Kak Riza? Wah, kalian lihat gak? Mereka sadar satu sama lain loh. Dan lihat, mereka terkejut satu sama lain. Siapa yang akan berpikir jika mereka bakal ketemu di depan SMA mereka dulu? Kalau disuruh mengingat kejadian kenapa mereka putus, dia merasa kasihan sama Giral. Sebuah pengkhianatan. Perempuan itu. Perempuan yang sama, yang duduk bersama dengan Gerald di sebuah restoran waktu itu. Terlihat pemandangan yang begitu sangat hangat, di mana Gerald yang menatap perempuan itu dengan senyuman. Yuriza, entah apa arti makna dari tatapan tajam lo itu ke Zia. Entah apa yang lagi kalian bicarain. Woi, lama banget sih. Kenapa harus bisik-bisik begitu deh? Lagi ngomongin gue ya? Iya, sabar Kak Gerald. Kak Gerald, Kak Gerald ingat ya sama pesan gue waktu di penthouse? Setelah dari sini, kakak langsung pergi ke rumah sakit untuk periksa keadaan kakak. Ngerti nggak? Kok diem aja sih nggak jawab? Kak, jawab dong, kok malah diem aja? Jangan cuman diem natap gue kayak begitu, jawab kek, jawab, ngerti nggak? Kalau gue nggak jemput lo, gue bakal seharian bosen di penthouse. Gak peduli, pulang sekolah nanti gue jemput. Terserah, tapi mulai besok gue gak mau diantar jemput sama kakak. Pilih salah satu, maksa mau jemput gue, atau besok-besok gue sama sekali gak mau diantar jemput sama kakak. Iya. Mainnya ngancem ya sekarang. Oke. Gue nurut sama omongan lo. Oh, kan cuma sehari. Besok-besok boleh kok. Kalau udah sembuh pun, terserah kakak mau antar atau jemput gue. Udah sana masuk. Udah gerimis. Nanti kehujanan. Oke kak. Kalau gitu gue masuk ke sekolah dulu ya. Belajar yang rajin ya. Lambat laun bakal ketahuan juga ya. Zia kali ini dapat masalah besar sama bocah itu. Itu kan Zia sama Kak Gira. Kak Riza. Kenapa mereka akrab banget ya? Jangan-jangan mereka... Gak mungkin kan? Zia. Faye? Kebetulan banget. Ayo ke kelas.
Oh iya, gimana keadaan Kak Girau? Udah lebih baik dia? Oh, Faye udah tahu ya? Katian tadi di mobil cerita. Dramatis juga ya kemarin. Iya, sumpah Faye. Kemarin malam gue takut banget loh. Takut kenapa tuh? Ya gitu, takut overdosis. Dan sekarang pagi ini dia malah kena demam. Itu efeknya, imunnya langsung drop. Iya loh. Itu Mona kan? Iya, itu Mona. Wih, nggak biasa-biasanya ngeliatin hujan. Dan juga tumben banget lo jam segini udah ada di sekolahan. Berangkat jam berapa? Adalah kali 15 menit yang lalu. Wih, rekor nih. Oh iya, Reta, Vanya, sama Sica belum datang. Lo ngapain di sini? Emangnya belum ada siapa-siapa di kelas? Enggak, ada Vanya sama Reta di dalam. Gue di sini. Gue mau ngomong berdua sama Zia. Ada yang mau gue tanyain. Gak bisa diomongin di sini. Gimana kalau kita omonginnya di bawah aja? Ayo ikut gue. Oke, Mona. Ayo ke bawah. Padahal di penthouse gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba udah ada tamu aja ya. Dan juga tamunya kelewatan sopan. Saking kelewatan sopannya sampai-sampai udah ada di dalam penthouse aja. Bukankah begitu, Katian? Wah, kalau ngomongin tentang sopan santun, lo lagi ngomong sama siapa bocah? Gue itu 7 tahun di atas lo ya. Kalau niat lo kesini gak ada tujuan, Kak, mendingan pulang aja sana. Gue kesini mau nanya, gimana keadaan lo setelah lihat mantan? Apa? Wah, kecewa gue. Padahal gue nunggu banget momen kalian saling tegur sapa. Ternyata enggak ya. Tadi ada Mona. Mona kayaknya mulai sekarang taruh rasa curiga pada Zia. Gue rasa Mona bakal bikin masalah sama Zia. Gimana tanggapan lo? Sejak awal emang inilah yang gue mau. Mona yang tahu kalau misalkan gue sama Zia itu punya hubungan. Tapi karena hal ini, Zia bakal dirugiin. Mona yang bakal anggap Zia sebagai musuh kan? Ya, gue bener-bener udah pusing banget mikirin tingkahnya Mona. Di sekolah lamanya Zia itu diasingin. Jangan lagi di sekolah barunya dia diasingin lagi. Kayaknya lo harus kasih peringatan keras ke Mona. Jangan berharap apapun. Menjauh dari Kagira. Tapi gimana caranya? Gue ngerasa gak mampu. Karena lo dilihat dari sudut pandang manapun gak sebanding sama kakak gue. Paham gak lo? Tapi kayaknya hari ini Zia dapat 2 kejutan. Dia bakal ketemu sama Riza. Kenapa lo bisa berpikir begitu? Kayaknya tadi sebelum Mona masuk ke dalam wilayah sekolah, dia meninggalkan sesuatu di dalam mobil. Mona yang gak balik lagi ke mobil, mau gak mau Riza bakal masuk ke dalam area sekolah. Kak Riza? Dan gak kecil kemungkinan Kak Riza Riza? dan juga Zia, mereka pasti bakal ketemu. Dia kan... Kalau lo masih gak tega kasih peringatan keras ke Mona, kenapa lo gak minta tolong Riza aja? Minta dia kasih peringatan keras ke adiknya. Kalau lo sampai sekarang masih diem aja, jangan salahin Mona. Dia bakal tetap bulat sama egonya. Samping, gue kanan, lo kiri. Anjir, mati gue. Lah, Cok. Bisa main gak sih lo, Kak? Baru pemanasan ya. Anjir, susah banget sih. Banyak banget lo musuhnya. Mati lagi lo. Gue aja di depan. Anjir lah, sakit banget tangan gue. Udah lo maju. Sica. Pasti jam sekolah lo. Kenapa nelfon ya? Aduh, ya jelas sakit Zia. Temen gue. Lepas ya kalau nggak bisa. Kagira. Sama Zia ya, gak nunggu sama lo. Halo Sica, Lepas ya, ada apa? woi, Gue gak ada urusan sama kalian ya, lepas gak? Kagira. Rame banget sih. Anjir, busik banget ya lo pada. Kagira, tolong kak. Tolongin Zia kak. Tolong Zia. Zia kenapa?
tiba-tiba ada orang yang narik-narik Zea. Ya makanya lo semua Zea mau jangan dibawa narik pergi gue. sama dia. Kak, tolong kak, daerah sini agak sepi. Apa? Kalian lagi nggak di sekolah? Siapa yang tarik? Cewek cowok? Kita dipulangin lebih awal. Yang narik cowok. Hah? Cowok? Siapa? Kalau nggak salah namanya Ezra. Hah? Siapa? Ezra? Astaga. Iya kak, karena pulang lebih awal kita niatnya mau nongkrong dulu di kafe. Tapi tiba-tiba Zea ditarik sama cowok ini. Yaudah, kakak kesana sekarang. Kirim alamat kafenya. Share lokasi kafenya di mana? Gue udah capek ya berdua. Iya kak, cepet ya. pada. Gue bener-bener gak tega kak. Melihat Zea kesakitan itu, tangannya ditarik-tarik. Kakak minta tolong banget sama kalian ya. Jangan sampai saya dibunuh seperti itu. Aku sama kamu. Iya kak, paham.